Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Segala puji milik Allah, kita memuji Allah satu-satunya yang patut dipuji atas segala nikmat yang Allah berikan pada kita, khususnya nikmat anak-anak yang saleh salehah, nikmat anak-anak yang menghafal Al-Quran dan mempelajari agamanya. Yang ini tidak didapati pada mayoritas anak-anak lainnya. Maka ini nikmat yang harus kita syukuri. Bersyukur Anda diberi anak yang sudah mencintai agamanya sejak dini. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, salawat dan salam sejahtera untuk nabimu, kekasihmu, dan sayyid dari orang-orang terdahulu dan orang-orang terakhir, Muhammad ibn Abdullah Al-Qurashi Al-Hashimi, juga untuk keluarga-keluarga beliau, keturunan beliau, dan para sahabat beliau, juga orang-orang yang melanjutkan dakwah dan ajaran beliau. Semoga Allah masukkan kita bersama mereka, bersama golongan-golongan beliau, dikumpulkan dan dibangkitkan bersama beliau, dan dipertemukan dengan beliau di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, semoga semuanya dirahmati oleh Allah. Pembahasan kali ini kita akan mengambil tema tentang khawatir terhadap masa depan anak. Rasa khawatir ini adalah rasa yang alami, wajar. Bahkan Allah sebutkan berkali-kali di Al-Quran. Kita akan bahas pada kesempatan kali ini. Jadi bukanlah khawatir terhadap masa depan anak itu sebuah kesalahan, bukan. Nggak salah dan bukan dosa. Kalau kita lihat pertama, saya akan tunjukkan di sini beberapa kisah yang diceritakan di Al-Quran, kisahnya para orang tua dari para nabi alaihi wassalatu wassalam. Pada kisahnya ibunda dari Nabi Musa alaihi salam, sebagaimana kita dapati di surat Al-Qasas surat ke-28. Ada riwayat yang panjang tentang kisah ini, diceritakan oleh Abdullah bin Abbas, sebagian diriwayatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Walaupun riwayatnya mauquf dan mungkin berasal dari Israiliyat, tapi mari kita lihat kisah dari ibunya Nabi Musa. Di saat itu Fir'aun mendapat informasi, di antaranya penafsiran mimpi beliau, bahwa nantinya di antara Bani Israel akan datang seorang anak laki-laki yang akan menghancurkan kerajaannya. Dalam versi yang lain, ini orang akan memiliki kekuatan besar. Saat itu Mesir adalah negara paling maju di dunia, peradaban Mesir kuno. Bahkan asal-uasal huruf-huruf ini ya, huruf-huruf di belakang ini semua berasal dari hieroglif alias gambar dulunya. Di zaman Mesir kuno dulu, orang menulis sesuatu dengan gambar. Dari gambar ini kemudian menjadi huruf. Ini asal muasalnya. Mesir saat itu negara paling maju, dan bangsa Mesir namanya bangsa Koptik, Qibti. Sedangkan Bani Israel bukan orang asli situ, bukan pribumi, mereka pendatang. Datang dari zaman siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi Nabi Musa ini sudah jauh setelahnya Nabi Yusuf. Bani Israel dijadikan budak oleh orang-orang Koptik, orang-orang pendatang nih Bani Israel. Dan saat itu janji yang akan datang, orang-orang Koptik akan dikalahkan sama orang-orang Bani Israel. Maka yang dilakukan oleh Fir'aun, memunculkan sebuah peraturan, ada anak laki-laki Bani Israel harus disembelih.
dibunuh. Kalau anak perempuan dibiarkan hidup, anak laki-laki dibunuh, baru lahir dibunuh. Akhirnya banyak anak-anak Bani Israel mati. Jadi bagian pengurus di bidan kelahirannya itu yang bertugas membunuh di situ, tidak bisa dihindari, pasti akan mati. Kemudian akhirnya muncul perasaan takut dari orang Koptik. Waduh, kalau Bani Israel mati semuanya, Bani Israel mati semua nih, yang terjadi nanti yang akan jadi budak, yang disuruh ngangkut-ngangkut, yang disuruh bangun bangunan yang besar, bukan Bani Israel lagi, orang Koptik disuruh kerja. Akhirnya minta diubah aturannya. Apa yang diubah aturannya? 1 tahun anak laki-laki Bani Israel dibiarkan hidup, 1 tahun berikutnya dibunuh. Selang-seling, 1 tahun hidup, 1 tahun mati, 1 tahun hidup, 1 tahun mati. Nabi Harun alaihissalam lahir saat tahun dibebaskan hidup. Jadi Nabi Harun dulu lahir sebelum Nabi Musa, saudara kandung. Nabi Harun lahir dulu, di tahun berikutnya Nabi Musa yang lahir. Nabi Musa lahir di tahun dibunuh semua anak laki-laki Bani Israel. Maka pasti saat itu ibunya Nabi Musa sedih, khawatir. Tapi Allah kirimkan ilham. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih, kami sampaikan kepada ibunya Nabi Musa, beri minum susu anaknya. Fa idza khifti alaihi, kalau kamu takut pada Nabi Musa, fa alqihi fil yam, lemparkan anakmu ke sungai Nil. Wala takhafi wala tahzani, jangan kamu takut, jangan kamu sedih. Takut masa depan, jangan sedih masa lalu. Maka kemudian Allah mengatakan, inna radduhu ilaik, kami sungguh-sungguh akan mengembalikan Musa kepadamu. Waja'iluhu minal mursalin, kami jadikan Musa sebagai utusan kami, rasul nabi. Ini ayat kalau dipikir pakai logika masuk akal enggak? Ini ibu-ibu punya anak, anaknya antara dibunuh atau dibuang ke laut, pilih yang mana, Bu? Peraturan pemerintah, anaknya dibunuh. Kalau enggak mau dibunuh disuruh buang ke laut, pilih yang mana? Enggak milih, kalau bisa bingung, salah semua. Ini secara logika akal tidak masuk. Gimana ceritanya? Orang lagi khawatir kok malah disuruh lempar ke laut. Maka ibunya Nabi Musa membuang Nabi Musa ke laut seperti yang Allah perintahkan. Apa kata ibunya Nabi Musa setelah itu? Andai kata dia disembelih di sampingku, lalu aku kubur sendiri, aku kafani sendiri, aku menyaksikan penguburannya, itu lebih baik bagiku daripada dia mati dimakan binatang laut, binatang sungai, meninggal tenggelam, ya kan ya. Lebih baik aku yang menguburkan, menyaksikan daripada mayatnya hilang tidak ketemu, kata ibunya Nabi Musa. Masuk akal nggak, Bu? Masuk akal ya? Daripada dia mati nggak aku saksikan, mending dia mati aku saksikan. Maka kemudian Allah katakan dalam Al-Quran, wa asbaha fuadu ummi Musa farigha, hati dari ibunya Nabi Musa kosong dari segala hal urusan dunia kecuali satu, mengingat Nabi Musa. Cuman itu yang ada dalam hatinya. Sampai-sampai beliau ingin membuka rahasia tentang Nabi Musa ini demi menyelamatkan Nabi Musa. Maka sang ibu ini sudah dijanjikan sama Allah. Apa janjinya tadi? Kami akan mengembalikan Musa kepadamu. Buang dulu ke sungai. Logikanya nggak masuk akal, perintah yang nggak masuk logika. Maka sang ibu ini tadi merintahkan saudarinya mengikuti. Mengikuti apa? Mengikuti ini, apa istilahnya? Petinya Nabi Musa yang dialirkan di sungai. Diikuti kemana perginya, dikejar terus. Sampai kemudian ternyata berhenti di mana? Di istana yang membunuh anak-anak itu. Bayangkan, Allah jaga anak itu di tempat
para pembunuh anak-anak. Nggak masuk akal ya. Allah, saya ulangi lagi nih, Allah jaga anak ini di tempat pusat pembunuhan anak-anak. Di mana? Di istana yang nyuruh pertama kali untuk membunuh anak tadi. Allah kalau sudah berkehendak, Allah yang ngatur, tidak ada manusia, tidak bisa ngatur. Allah yang ngatur, manusia minggir semua. Maka kemudian akhirnya dirawat di istananya Fir'aun langsung. Dia dipertahankan sama Asiyah, istrinya Fir'aun, untuk tidak dibunuh. Biarkan dia dirawat di tengah kami. Tapi ternyata Musa punya keunikan, dia tidak mau menyusui. Jadi ceritanya cuma disusui ibunya 3 bulan, terus dibuang ke laut. Sedangkan di istana Fir'aun tidak ada wanita yang bisa menyusui Musa. Ditolak terus sama Musa. Nyari kesana kemari, siapa yang bisa nyusuin? Akhirnya saudaranya ibunya datang. Dia bilang, saya kenal ada orang yang bisa nyusui. Dari situ kemudian dibawa apa? Hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun. Di surat Al-Qasas disebutkan, mau nggak aku kasih tahu ada orang yang bisa nyusuin dia? Dibawa ke ibunya langsung. Akhirnya ibunya Musa menyusui Nabi Musa. Dikembalikan persis seperti yang diinginkan. Bahkan ibunya Nabi Musa bilang, saya tidak bisa kalau nyusui di istana ini, minta untuk dibawa ke rumahnya. Dari sini kita lihat ya. Dari sini kita lihat, pertama, ibunya Nabi Musa patuh, perintahnya Allah apa diikuti, walaupun tidak masuk akal. Buang anak ke laut masuk akal enggak? Nggak masuk akal. Tapi karena Allah yang merintahkan, aku yakin Allah punya aturan yang lebih bagus dari aturan saya. Allah punya rencana lebih bagus dari rencana saya, walaupun tidak masuk akal. Ini nyambung nih nanti, Ustaz, anak saya sekolahnya tahfidz Quran, nanti anak saya nyari kerja gimana? Bingung. Padahal kalau kita lihat nanti di sini ya, dalil-dalil yang ada, justru urusan yang kaitan dengan pekerjaan bukan tujuan utama dari para nabi. Kita akan bawakan itu. Pertama, ibunya Nabi Musa yakin dengan janjinya Allah. Kedua, dia tetap mengambil sebab. Nggak pasrah saja, oh tenang, kata Allah dikembalikan ke saya, sudahlah saya tak nyantai-nyantai. Enggak. Ibunya Nabi Musa mengirim utusan untuk ngecek, ngikutin bayinya kemana, dan berusaha untuk bisa masuk ke istana Fir'aun supaya beliau bisa bertemu dengan anaknya lagi. Dia berusaha. Baik. Maka saya tekankan, dilihat dari kisahnya Nabi Musa ini, Allah lebih mampu mengurus urusan kita dibanding diri kita sendiri. Saya ulang lagi nih Pak ya, penting sekali ditanamkan di kepala, terutama di zaman dolar naik, pertamak naik, semua harga naik, orang khawatir pekerjaan tidak ada. Saya tekankan sekali lagi, itu Musa hampir dibunuh sudah, mau lari kemana tidak bisa, dijaga di rumah, disembelih, dibuang ke laut, bisa hilang di laut. Antara dua hal yang tidak bisa sudah, tidak ada pilihan lain. Tapi Allah punya rencana di atas rencana manusia. Allah lebih tahu tentang manusia dibanding manusia itu sendiri. Dalam bahasa Al-Quran, surat Al-Baqarah, surat kedua 216, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Bisa jadi kamu benci sesuatu tapi itu bagus buat kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kamu suka sesuatu tapi itu buruk buat kamu. Kamu nggak lebih tahu dari Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih tahu, kamu tidak tahu. Ini kata Allah. Allah lebih tahu mana yang lebih bagus buat kamu. Saya akan tanya Bapak Ibu di sini ya, kisahnya Nabi Yusuf. Kisah Nabi Yusuf, seorang anak yang kemudian menjadi nabi, bahkan jadi apa di akhir hayatnya? Menjadi menteri, betul ya? Nabi Yusuf jadi menteri. Saya tanya, Nabi Yusuf lulusan sekolah mana?
Gedung sekolahnya di mana Nabi Yusuf? Punya gedung sekolah? Gurunya siapa? Nabi Yusuf punya sekolah di mana? Beliau sekolah dalam kehidupannya. Dididik ayahnya cuma sampai usia kecil. Coba kita lihat ya, cek kisahnya Nabi Yusuf ya, pelan-pelan. Saya tanya, Anda tentukan bagus atau buruk. Jawab ya, antara bagus atau buruk. Awal kisah Nabi Yusuf, ini Allah sebut di Al-Quran sebaik-baik kisah. Awal Nabi Yusuf ceritanya dimulai dengan apa? Beliau mimpi. Apa mimpinya? Matahari, bulan, dan 11 bintang bersujud kepada Nabi Yusuf. Betul ya mimpinya ya? Mimpinya diceritakan kepada siapa? Ayahnya. Lihat kedekatan anak dan ayah, sampai anaknya cerita mimpinya ke ayahnya. Saya tanya bapak-bapak, ada nggak anaknya cerita mimpi ke jenengan? Hah? Alhamdulillah ada, berarti dekat ya. Menunjukkan kedekatan, saking dekatnya anaknya tidak sungkan cerita mimpinya ke ayahnya. Maka kemudian kata Nabi, aku apa? Jangan kamu ceritakan mimpi ini, nanti saudara-saudaramu bisa hasad. Secara makna itu, walaupun tidak nyebut hasad. Maka kemudian yang terjadi apa? Nabi Yakub terlihat di pandangan saudara-saudaranya kok kayaknya lebih sayang Nabi Yusuf. Apa yang dilakukan? Nabi Yusuf diapakan Pak? Dibuang. Saya tanya ya, sebelum dibuang ya, saya tanya dulu. Saya kok lupa urutannya. Pertama, setelah Nabi Yusuf cerita mimpi tadi, Nabi Yakub menjadi cinta kepada anaknya. Saya tanya, dicintai seorang ayah bagus atau buruk? Saya tanya lagi nih, dicintai seorang ayah bagus atau buruk? Bagus. Tapi gara-gara dicintai sama ayahnya, beliau dibuang sama saudara-saudaranya. Dibuang sama saudara-saudaranya, bagus atau buruk? Apa Pak? Dibuang sama saudara-saudaranya ke sumur, bagus atau buruk? Buruk. Tapi gara-gara dibuang sama saudara-saudaranya, Nabi Yusuf dijadikan budak dan diangkat menjadi anak raja. Betul ya? Anak Al-Aziz. Diangkat jadi anak raja, bagus apa buruk? Apa Pak? Diangkat jadi anak raja, bagus apa buruk? Bagus. Tapi gara-gara diangkat jadi anak raja, beliau difitnah berzina. Difitnah berzina, kemudian dipenjara. Saya tanya, dipenjara bagus apa buruk? Bukan hanya dipenjara loh, karakternya dijatuhkan. Ini cabul ini. Gitu loh. Tahu dengan karakter dijatuhkan lebih parah dari penjara. Karakternya dijatuhkan. Ini orang cabul. Bagus apa buruk? Buruk. Tapi gara-gara di penjara, apa yang terjadi? Nabi Yusuf diangkat menjadi menteri perbendaharaan Mesir. Yang kelihatan di depan kita seolah-olah buruk, di situ ada kebaikan. Yang di hadapan kita seolah-olah baik, di situ ada keburukan. Dan Nabi Yusuf hidupnya gini, roller coaster, naik turun, ya, naik turun. Dan setiap beliau lulus dari ujian sebelumnya, derajatnya diangkat lebih tinggi dari sebelumnya. Nah, Allah punya rencana di atas rencana manusia. Kalau Allah sudah yang ngatur, manusia minggir. Sehebat apapun manusia itu tidak akan bisa menghancurkan rencananya Allah, tidak mungkin. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat pada putrinya. Ini semua cerita antara ayah dan anak, Saya sebutkan sini, Nabi Muhammad dengan putrinya. Siapa putrinya? Fatimah. Dalam riwayat An-Nasa'i, hadisnya sahih, Anda biasa baca sehari-hari hadis ini. Apa hadis ini? Rasul berwasiat kepada putrinya, kenapa kamu tidak mau membaca apa yang aku wasiatkan kepadamu? Rasul negur anaknya, kok tidak dibaca ini bacaannya? Kamu bacalah kalau pagi dan kalau sore. Ya Hayyu ya Qayyum. Lanjutkan. Bi rahmatika astaghfir. Lanjutkan.
Tidak hafal ini, tidak dibaca berarti. Rasul bilang loh ke anaknya tadi, kamu kenapa tidak baca wasiatku ini? Aku suruh kamu baca ini di pagi dan sore hari. Apa bacaannya? Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah, terus wala takilni ila nafsi tarfata ain. Doa zikir pagi sore disuruh sama Rasul baca ini. Wahai zat yang maha hidup, yang hidupnya sempurna, tidak dimulai dan tidak berakhir, tidak ada awal sebelumnya, maksud tidak dimulai, tidak ada awal sebelumnya dan tidak ada akhir setelahnya, hidup yang sempurna dari Allah, bahkan Allah tidak pernah tidur sama sekali. Dan engkau zat yang mengatur semua makhluk, perantara kasih sayangmu aku memohon permohonan, perbaiki seluruh urusanku, jangan serahkan urusanku kepada diriku sendiri walau sekejap mata. Ini kata Rasulullah SAW ya. Hadisnya gimana doanya? Ya Allah, perbaiki semua urusanku, jangan serahkan diriku kepada diriku sendiri walau satu kejap mata. Ya Allah, engkau tahu yang lebih baik untukku, aturkan ya Allah. Kalau aku yang ngatur, kadang kita ngatur nih, kadang kita doa ngatur Allah. Mohon maaf ya Pak ya, kadang kita doa ngatur Allah, padahal Allah tahu yang lebih bagus buat kita. Contohnya, kita langsung minta spesifik, ya Allah berikan saya 3 miliar, langsung minta ya, ngatur. Padahal Allah lebih tahu. Ada nggak Rasulullah menggunakan doa-doa seperti itu? Kalau anda lihat doa-doa yang diajarkan Rasulullah SAW, semuanya berkaitan dengan akhirat. Tidak menyebut kata dunia kecuali nanti berkaitan dengan akhirat selalu. Walaupun boleh spesifik, ya Allah saya minta mobil yang itu, boleh. Tapi hati-hati ketika tidak dikaitkan dengan akhirat, terkadang kaitannya nanti berbahaya. Contoh, ada seorang ibu berdoa, ya Allah berikan saya 3 miliar, ini secara makna ya. Akhirnya suatu saat dikabulkan, tapi 3 miliar melalui jalur uang denda dari anaknya terbunuh. Anaknya mati, meninggal, lalu dikasih uang 3 miliar ganti dari anaknya. Kira-kira gimana? Bu, mau anaknya ditukar uang 3 miliar? Anaknya nakal ini loh, nuakal banget. Senakal-nakalnya anak Anda tidak akan mau tukar dengan uang sama sekali. Maka jangan serahkan urusan kita kepada siapa? Kepada diri sendiri, kepada manusia. Serahkan kepada Allah, biar Allah yang ngatur. Allah lebih tahu tentang saya dibanding saya sendiri. Contoh lagi, doa yang disebut di dalam hadis riwayat Abu Dawud, hadisnya sahih. Rasul sebut ini doa al-makruh, doanya orang yang terhimpit kesulitan. Kalau kita pahami dari doa ini, kita akan kembali ke makna yang tadi. Apa doanya? Allahumma rahmataka arju, ya Allah rahmatmu yang aku harapkan. Fala takilni ila nafsi tarfata ain, jangan engkau serahkan diriku kepada diriku sendiri walau sekejap mata. Wa aslih li sya'ni kullah, perbaiki urusanku semuanya. Persis ya dengan doa tadi ya, sama ya maknanya ya, lafaz Arabnya mirip. Kaedah dari hadis ini, saat Anda terdesak, jangan pasrahkan diri Anda kepada rencana Anda sendiri. Jangan sok mau mengatur, udah menurutku ini yang paling benar. Dah ada menurutku sudah. Biar saya serahkan menurut Allah, biar Allah yang mengatur untuk saya tidak mampu. Karena dengan menyandarkan diri kepada diri sendiri, justru menyandarkan kepada kelemahan dan kekurangan. Di lafaz doa yang lain mengatakan, intakilni ila nafsi, jika engkau sandarkan diriku kepada diriku sendiri, takilni ila dha'fin wa auratin wa dhanbin wa khati'ah, engkau sandarkan diriku kepada kelemahan, aurat, dosa dan kesalahan. Jadi kata-kata, saya tanya, percaya diri, kata-kata percaya diri tepat atau tidak? Yakin Mbak? Gara-gara saya bilang barusan terus bilang gimana? Kata-kata percaya diri, kan anak disuruh ayo percaya diri. Yakin gimana? Menurut jenengan benar atau tidak percaya diri ini?
kata percaya diri diganti dengan kata berani nak, maju. Percaya Allah bantu kamu. Jadi percayanya bukan ke diri sendiri, tapi percaya kemana? Allah bantu kamu. Percaya sama Allah, Allah bantu kamu. Karena kata percaya diri seolah-olah menyingkirkan urusan Allah. Tentu multi tafsir kata percaya diri. Tapi kalau dengan kita fahami dalil-dalil tadi, jangan serahkan urusan kita kepada diri kita sendiri. Kita bodoh, Allah yang lebih tahu daripada kita. Contoh lagi, saat Nabi Yusuf digoda sama wanita, apa yang dikatakan Nabi Yusuf, Pak? Ini wanita cantik, dikurung tempat enak sudah, mau zina bebas, tidak ketahuan, aman, tidak ada CCTV, tidak ada, aman. Apa yang dikatakan Nabi Yusuf? Apa yang membuat Nabi Yusuf selamat? Perhatikan kata Nabi Yusuf, qala ma'adzallah. Nabi Yusuf tidak menyandarkan ke dirinya sendiri, oh tenang aku nabi, oh tenang aku orang soleh, aku orang suci, aman, aku tidak akan tertarik sama wanita ini. Tidak. Nabi Yusuf langsung membaca ma'adzallah, ya Allah aku mohon perlindunganmu, jaga aku dari orang ini. Maka kata Nabi Yusuf setelah berdoa, wa illa tasrif anni kaidahun asbu ilaihinna wa akum minal jahilin. Kalau engkau tidak palingkan tipu daya mereka dariku ya Allah, aku akan condong sama mereka dan aku termasuk orang yang berdosa. Dia sandarkan kekuatannya pada siapa? Allah, bukan pada dirinya. Oh tenang, aku sudah ngaji, gak bakal terpancing maksiat ini, tenang, aku udah ngaji. Nah, sandarkan pada Allah. Itu yang disebut dalam Al-Quran, hafidhatun lil ghaibi bima hafidhallah. Para wanita yang menjaga dirinya dari hal-hal yang membuat suaminya murka saat suaminya tidak ada. Itu ciri-ciri wanita salih. Bima hafidhallah, karena Allah yang jaga dia, bukan karena dirinya menjaga dirinya, bukan. Allah yang membuat Anda datang ke tempat-tempat seperti ini. Allah yang buat Anda menuntun anaknya untuk belajar tahfidz Quran, bukan oh karena saya cerdas Ustaz, oh karena saya tahu itu bagus ini, terus saya rencana karena saya begini, karena saya begini, karena saya hebat, karena saya cerdas, karena ini buang semua Pak. Tidak ada gunanya kata-kata ini. Karena saya gini, karena saya sudah S3, karena saya sudah ini, karena saya buang semuanya. Karena Allah bikin saya menuntun anak saya ke sini. Allah yang menuntunkan. Anak saya menjadi orang yang hafal Quran. Allah yang menuntun. Bukan karena saya yang hebat, oh kurikulumnya bagus ini, oh karena gurunya. Minggirkan semua ini. Allah yang bantu semuanya. Saat Nabi Yakub kehilangan Nabi Yusuf, tadi kisahnya ya, Nabi Yakub kehilangan Nabi Yusuf, apa yang dikatakan Nabi Yakub? Nabi Yakub mengatakan wallahul musta'an. Ada yang tahu bacanya? Wallahul musta'anu ala ma tasifun. Allah yang akan menolong. Semua anak-anaknya bersekongkol untuk mengkhianati ayahnya. Ayahnya tidak bisa apa-apa sudah. Semuanya sekongkol, mau bela gimana dirinya? Langsung dia, Allah yang akan nolong saya. Tidak khawatir. Saat Nabi Yusuf hilang. Contoh, kejadian kedua bukan hanya Nabi Yusuf, siapa satunya? Bunyamin. Nabi Yusuf dan Bunyamin lahir dari seorang istri. Jadi Nabi Yakub punya dua istri. Istri yang pertama ada anak dua, Yusuf dan siapa? Bunyamin ya. Istri yang kedua ini yang banyak tadi. Nabi Yakub cinta sama Bunyamin, tinggal satu anaknya, yang satunya hilang. Pas ketika cerita yang panjang, akhirnya Bunyamin mau dibawa pergi, apa yang Nabi Yakub katakan? Fallahu khairun hafidha. Masa aku mau serahkan anak ini seperti kejadian dulu Yusuf? Waduh, aku khawatir anakku hilang seperti dulu. Ini yang kedua, ini sudah terakhir dari istriku yang ini. Kata Nabi Yakub, fallahu khairun hafidha. Allah sebaik-baik penjaga untuk anak ini. Dalam bahasa Rasul gimana? Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, Allah akan menjaga. Kalau Anda atur urusan-urusan semuanya sesuai dengan aturan Allah, Allah atur urusan anak Anda, Pak. Lancar semuanya. Lihat di surat Al-Kahfi. Tahu surat Al-Kahfi ya? Kejadian kisah Nabi
Musa dan Nabi Khidir menambal sebuah tembok, diberdirikan tembok. Temboknya mau roboh, di balik tembok ada apa? Ada harta. Harta punya siapa? Anak yatim. Berapa anak yatimnya? 2. Betul ya? Maka Allah gerakkan nabi, 2 nabi sampai digerakkan untuk mendirikan temboknya kembali, melindungi harta anak yatim. Apa kata Allah? Wa kana abuhuma salihah. Dulu bapak dari 2 anak yatim ini apa? Soleh. Kata Ibnu Katsir, Allah tidak nyebut, ini kata Ibnu Abbas juga di riwayat tafsir Ibnu Katsir, Allah tidak menyebut 2 anak yatim ini soleh, tidak. Tapi Allah jaga harta anak mereka karena kesolehan bapaknya. Saya ulangi lagi nih ya Pak ya, kita kalau pakai gambar, yang soleh siapa? Ayahnya. Yang dijaga hartanya siapa? Anaknya. Yang menjaga siapa? 2 orang nabi. Allah gerakkan orang lain untuk ngatur urusan yang sudah ditinggal oleh orang yang sudah meninggal. Saya ulangi lagi, ini penting untuk dipahami karena sulit kadang dipahami. Yang sudah meninggal siapa? Yang punya harta siapa? Yang meninggalkan harta siapa? Ayahnya ya. Yang soleh siapa? Ayahnya. Yang ditinggali harta siapa? Anaknya. Yang punya harta siapa? Anaknya. Tapi siapa yang Allah gerakkan untuk menjaga harta itu? Orang lain. Bukan yang punya, bukan pula anaknya. Karena kenapa? Karena orang tuanya dulu soleh. Bisa jadi Anda sekarang hadir di tempat ini, Ustadz, keluarga saya tidak ada yang ngaji, orang awam, tidak sholat, jauh dari agama. Alhamdulillah Allah bimbing saya jadi orang yang belajar agama. Saya pesan, bisa jadi Anda hadir di tempat belajar agama ini berkat doa leluhur-leluhur Anda dulu. Ya Allah, jadikan di anak keturunan saya ada orang yang peduli agama. Bayangkan, dari keluarga yang banyak yang awam itu Allah pilih Anda. Apa itu bukan tanda Allah cinta kepada Anda? Setelah setelah Bunyamin ditahan di Mesir, lapor anak-anaknya, Bunyamin ditahan karena mencuri. Nabi Yakub gimana sudut pandangnya Nabi Yakub? Nabi Yakub sudah, kalian dulu buang Nabi Yusuf, sekarang kalian buang Bunyamin. Tidak percaya sudah Nabi Yakub sama anak-anaknya ini. Tidak percaya. Karena bohong, janjinya dikhianati. Apa kata Nabi Yakub? Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku hanya melaporkan kesedihanku, kesusahanku, semuanya aku lapor ke siapa? Ke status WhatsApp? Bukan. Ke status Facebook? Bukan. Lapor ke orang? Bukan. Nabi Yakub apa yang lakukan? Aku lapor kemana? Kepada Allah. Tidak masalah. Kalian mau dolimi saya, kalian mau khianati saya punya Allah. Nabi Yusuf sepanjang ujiannya dari awal sampai akhir, punya teman atau tidak? Pas di penjara, dibuang, pas difitnah, Nabi Yusuf punya teman atau tidak menemani beliau? Ada enggak Pak? Dijawab Pak, ada atau enggak? Ada teman yang menemani atau tidak? Enggak ada. Ada istri yang menemani atau tidak? Sendirian atau tidak Nabi Yusuf? Sendirian Nabi Yusuf. Maka saat semuanya selesai, mimpinya terwujud, orang tuanya dan saudara-saudaranya bersujud kepada Nabi Yusuf. Saat itu sujud dimaknai penghormatan dan bukan peribadatan. Syariatnya berbeda dengan syariat kita, maka mereka boleh bersujud pada manusia di masa itu. Setelah mereka sujud, semua yang diinginkan Nabi Yusuf terpenuhi. Apa yang dikatakan Nabi Yusuf? Beliau mengatakan, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Sekarang waktunya aku. Allahumma anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Kata Nabi Yusuf, ya Allah, Engkau yang menemaniku selama di dunia dan di akhirat. Maksudnya sepanjang aku diuji, saat aku dipenjara, saat aku dibuang, saat aku difitnah, saat aku dizalimi, semua cobaannya Nabi Yusuf itu Nabi Yusuf sendirian, tidak ada yang menemani. Tapi di akhir Nabi Yusuf mengatakan,
anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Ya Allah, engkau yang menemaniku sepanjang ujian itu. Nabi Yusuf sudah kangen. Tawaffani muslimah, ya Allah wafatkan aku. Nabi Yusuf ingin bertemu dengan Allah. Ini gambaran pandangan pendidikan anak di masa itu. Kita contoh lagi ya, Nabi Yakub. Jadi kalau di Al-Quran ini banyak tentang parenting, ayah, anak, guru, murid, banyak. Saking orang kalau sudah nulis artikel tentang pendidikan anak, apa yang dicari dulu? Buku. Perpustakaan digeledah semuanya, Google dibaca semuanya untuk menulis artikel pendidikan anak. Ada satu buku yang ditinggal. Buku apa itu? Tahu Pak? Ada satu buku tidak dibaca, tidak diambil sebagai referensi di artikelnya. Tahu buku apa itu? Al-Quran. Padahal Al-Quran sudah menjelaskan lebih dulu dan lebih banyak, tapi kita hanya yang meninggalkan Quran. Di Al-Quran disebutkan saat Nabi Yakub mau meninggal dunia, wasiat sudah. Biasanya wasiat isi apa Pak? Wasiat isi apa biasanya? Tanah ini buat fulan, ini rumah buat fulan, gitu ya. Itu isi wasiat. Nabi Yakub enggak, kondisi sudah mau sakaratul maut, nanya ke anak-anaknya, apa yang akan kalian sembah setelah aku meninggal? Itu di surat Al-Baqarah ayat 133. Yang menjadi poin utama terakhir yang ditanyakan oleh ayahnya kepada anaknya, detik-detik terakhirnya, kekhawatiran utama untuk anaknya adalah urusan agama, bukan urusan fulus, bukan urusan pekerjaan. Memang kita tahu lagi sulit kondisi ekonomi, memang kita tahu itu ya, tapi beliau tidak mengajarkan itu kepada anak-anaknya. Lihat lagi kisahnya Nabi Nuh. Nabi Nuh diangkat ke atas bahtera, ngelihat anaknya kabur sendirian. Apa yang dikatakan Nabi Nuh? Ya bunayyar kam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Naik ke atas, jangan kamu sama orang-orang kafir. Jangan kamu sama orang-orang kafir. Poin pentingnya Nabi Nuh bukan menyelamatkan nyawanya saja, enggak. Yang ditakutkan oleh Nabi Nuh, anaknya ikut kafir. Agama yang dipermasalahkan. Orang nyangkanya, oh Nabi Nuh takut anaknya tenggelam. Bukan. Wala takum ma'al kafirin. Makanya setelah anaknya tenggelam, apa doanya Nabi Nuh? Ya Allah, anakku termasuk keluargaku. Masih berdoa minta pertolongan untuk anaknya. Karena urusan yang paling penting bagi seorang nabi untuk anaknya urusan akhirat, bukan urusan dunia. Contoh lagi, ini kisah saat Nabi Ibrahim. Kita agak-agak acak urutannya, kadang Nabi Ibrahim, kadang anaknya, turunannya. Nabi Ibrahim punya berapa istri? Bu, ibu-ibu, Nabi Ibrahim punya berapa istri Bu? 2 ya. Saya bukan ngajari, saya juga 1 istri. Sama-sama takut saya. Istrinya Nabi Ibrahim berapa? 2. Siapa saja? Sarah dan Hajar. Sarah belum mengandung anak, Hajar mengandung duluan. Kira-kira ada cemburu atau tidak biasanya? Cemburu ya? Waduh, kok hamil duluan sama itu, padahal aku duluan nikahnya, kata Sarah. Akhirnya Allah perintahkan Hajar pindah lokasi yang jauh, tidak tinggal bersama Sarah. Allah perintahkan Nabi Ibrahim berangkat sama Hajar, berangkat sama Ismail. Pergi kemana? Dari wilayah Palestina ke wilayah mana? Sekarang disebut dengan Mekkah. Berapa jaraknya? 1.500 km. Perjalanan jauh sekali. Sekitar 1 bulan perjalanan kalau versi menggunakan unta ya. Isra Mi'raj itu kalau tidak pakai buruk 1 bulan lamanya, atau sekitar itu. Sampai di suatu tempat nggak ada air, nggak ada tumbuhan, nggak ada manusia, cuman ada pohon besar. Nabi Ibrahim berhenti di situ sama Hajar sama Ismail. Nabi Ibrahim kasih 1 wadah isi air minum, 1 wadah isi kurma. Terus pergi meninggalkan istri dan anaknya, tidak berkata apa-apa. Maka Hajar mengejar Ibrahim. Ismail masih kecil sekali. Hajar mengejar Ibrahim, ditinggal.
Apa kata Hajar? Wahai Ibrahim, kemana engkau pergi? Apakah engkau akan meninggalkan kami di lembah yang tidak ada manusia, tidak ada tanaman, dan tidak ada air? Tidak ada apa-apa di sini. Ibrahim tidak menjawab apapun sama sekali. Tidak masuk akal, Bu. Seperti tadi kisahnya, Nabi Musa dilempar ke laut, masuk akal atau tidak? Tidak masuk akal. Nabi Ibrahim meninggalkan istri dan anaknya di tempat yang tidak ada apapun, masuk akal atau tidak? Tidak masuk akal. Dipanggil berkali-kali, Nabi Ibrahim tidak menjawab dan tidak menoleh, terus berjalan. Bukan tidak peduli, bukan. Hajar sadar sesuatu. Apa kata Hajar? Allahul ladzi amaraka bihadza. Apakah Allah yang memerintahkan engkau untuk melakukan ini? Nanya. Hajar bertanya, apakah ini perintah Allah? Aku ditinggal di lembah yang gak ada air dan gak ada pepohonan. Baru Ibrahim menjawab, na'am, iya. Maka apa kata Hajar, seorang wanita yang beriman? Ini hadis riwayat Bukhari. Idzan la yudayyi'una. Kalau memang Allah yang perintahkan saya untuk ini, Allah tidak mungkin menyia-nyiakan kami di sini. Tidak mungkin Allah telantarkan, karena Allah yang merintahkan. Persis seperti anaknya nanti saat mau disembelih, apa? Ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayahku, lakukan. Kalau memang itu perintah Allah, lakukan. Aku siap untuk disembelih, walaupun tidak masuk akal. Lihat, maka Nabi Ibrahim setelah itu pergi ke tempat yang tidak terlihat, lalu menghadap ke arah Ka'bah Baitullah. Saat itu Baitullah belum dibangun, sudah hancur, belum dibangun. Kemudian beliau berdoa dengan doa yang terkenal, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, aku tinggalkan keturunanku di lembah yang tidak ada pepohonan sama sekali, di samping rumahmu yang suci. Apa pesan Nabi Ibrahim? Tidak ada makanan loh ya. Rabbana liyuqimus shalah. Pesan pertama, ya Allah, bukan berikan rezeki anak, bukan. Biarkan mereka bisa menegakkan sholat, karena Allah yang perintahkan sholat. Tidak mungkin tidak memberi rezeki untuk orang bisa sholat, mustahil. Allah nyuruh anda sholat, iya. Tidak mungkin Allah tidak ngasih rezeki supaya anda bisa sholat, mustahil. Allah pasti kasih saya rezeki supaya saya bisa sholat. Saya tanya, Pak, ibadah-ibadah semuanya ada hubungannya dengan harta? Ada. Sholat harus pakai harta? Harus. Baju, makan, betul ya? Puasa harus pakai harta? Harus. Sedekah harus pakai harta? Harus. Zakat harus pakai harta? Harus. Nikah harus pakai harta? Semua ibadah terkait dengan apa? Harta. Nggak mungkin Allah nyuruh anda ibadah lalu Allah nggak ngasih rezeki untuk bisa ibadah. Nggak mungkin. Mustahil. Maka itu yang jadi poin pertama dari Nabi Ibrahim. Baru nyebut berikan mereka rezeki. Coba kita lihat Rasulullah sekarang ya. Sampai jam berapa ini Pak Lukman? Masih longgar ya? Saya haus nih, nitip minuman boleh? Mau nggak ya? Ada minuman di depannya, diminum ya? Ada enggak? Izin saya. Tidak tegang suasana. Jazakumullah khairan. Karena saya tahu kadang ada sekolahnya tidak ada ijazahnya Ustadz, ijazahnya mungkin ngindu atau PKBM. Lalu khawatir nanti anak saya kerja apa. Saya akan tekankan di sini, penting sekali mindset awal. Tadi kita bilang ya, Nabi Yusuf, gedung sekolahnya di mana, Pak? Nabi Yusuf, sekolah di mana Nabi Yusuf? Ada gedung sekolahnya. Mereka tidak fokus pada fasilitas bahkan, atau gelar-gelar, atau urusan-urusan itu. Memang itu penting untuk, tapi itu bukan tujuan utama. Rasulullah demikian kepada para sahabat. Suatu saat di dalam hadis riwayat Bukhari, ini pokoknya saya ngisi kisah-kisah tuh. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah mengutus Abu Ubaidah ibn Jarrah untuk ke Bahrain. Di Bahrain mengambil
jizyah. Jizyah itu semacam pajak untuk non muslim. Pajak karena mereka dijaga, dilindungi harta dan nyawanya. Diambillah harta dari Bahrain, dibawa. Lalu Abu Ubaidah datang, informasinya kedengar setelah sholat subuh. Rasulullah langsung selesai sholat, melihat, berpaling, melihat ke belakang. Dan para sahabat sudah hadir depan Rasulullah. Kira-kira mau ngapain? Sudah tahu, mau ambil harta. Maka Rasulullah mengatakan pada para sahabat, aku duga kalian sudah mendengar Abu Ubaidah datang bawa harta dari Bahrain. Kalian mau ngambil harta ini tadi maksudnya, bagi-bagi harta ini sekarang waktunya. Betul wahai Rasulullah. Maka Rasul mengatakan, tenang, akan dibagikan. Secara makna begitu ya, absyiru, akan dibagikan nanti. Maka kemudian Rasul mengatakan, nah ini yang paling penting, demi Allah, mal faqra asya alaikum, bukanlah kefakiran dan kemiskinan yang aku takutkan pada kalian. Saya ulangi lagi kata-katanya, kata-kata saya kurang pas. Rasul SAW mengatakan, demi Allah, bukan kemiskinan yang aku takutkan pada kalian. Kalau sekarang negara kan takut ya, negara dimanapun di dunia akan takut. Kemiskinan adalah musuh terbesar. Kita diajarkan di sekolah, kemiskinan adalah musuh terbesar. Dulu di sekolah kita begitu. Anak kita dibikin takut, jangan sampai anak saya miskin. Tapi lihat bagaimana Rasul SAW memandang sesuatu. Kata Rasul, demi Allah, bukan kemiskinan yang aku takutkan. Akan tetapi aku justru takut kalau dunia dibentangkan kepada kalian sebagaimana dibentangkan kepada orang-orang terdahulu. Siapa orang-orang terdahulu yang dimaksud? Yahudi dan Nasrani, Romawi dan Persia. Aku takut ini harta dunia dibuka kepada kalian. Fatanafasu kama tanafasuha. Kalian berlomba-lomba mengejar dunia itu sebagaimana orang Yahudi dan Nasrani dulu berlomba-lomba mengejar harta dunia. Wa tuhlikukum kama ahlakatkum. Kemudian dunia tadi menghancurkan kalian sebagaimana dunia menghancurkan mereka dulu. Saya tanya, Rasulullah takut para sahabat miskin atau takut para sahabat kaya? Saya tanya dulu Pak, yang ditakutkan Rasulullah, para sahabat Nabi ini jadi miskin atau jadi kaya? Jadi kaya. Persis seperti perkataan salah seorang sahabat Nabi, dulu kami diuji dengan kemiskinan, kami mampu bersabar, tetapi kemudian kami diuji dengan kekayaan, kami tidak mampu bersabar. Jadi justru lebih berat cobaan kekayaan. Kalau kaya Pak, saya khawatir jenengan tidak pengen hadir di sini. Bener ini? Hadirnya di mana? Oh, acara harus mewah, di hotel bergengsi, tempat duduk nyaman, fasilitasnya ini itu ini. Mohon maaf yang kaya jangan tersinggung. Kadang kita terbutakan dengan hal-hal seperti itu. Makanya di dalam riwayat yang lain Rasul mengatakan, kaifa antum in futiha alaikum faris war rum. Aku khawatir bagaimana jadinya kalian para sahabatku ketika nanti negeri Romawi dan Persia ditaklukkan, harta-hartanya dibuka kepada kalian. Aku khawatir kalian akan jadi seperti apa. Rasul tidak takut dengan para sahabatnya jadi miskin. Rasul lebih takut kalau para sahabatnya jadi kaya. Beda Pak kalau sudah kaya Pak. Sudah tidak ketemu lagi di saf pertama di masjid. Kenapa? Sibuk meeting. Meeting ini, meeting itu, pertemuan ini, pertemuan, tidak sempat. Terlalu sibuk untuk hadir di adzan dan iqamah, terlalu sibuk, tidak sempat. Maka alhamdulillah Allah berikan kita nikmat melarat dan miskin. Alhamdulillah Pak ya. Antumnya sebenarnya kita tidak sampai di level itu. Rasulullah dulu levelnya 3 kali berlalu bulan purnama kata Aisyah dan dapurnya tidak mengebul, hanya makan apa? 2 yang berwarna hitam. Apa 2 warna hitam ini? Kurma dan air putih. Sampai di level itu jenengan Pak. Alhamdulillah tadi makan nasi jagung,
nasi goreng, masih enak macam-macam makanannya. Kita belum disampai level para walinya Allah yang dibuat miskin dan dibuat lapar. Kita belum sampai di level itu. Kita masih banyak mengeluh dengan sekedar harga Pertamax naik, betul Mbak? Padahal dia pakai Pertalit, nggak pernah pakai Pertamax. Baik. Maka ingatlah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti saya sambungkan dengan Quran ya nanti ya, ntar lagi. Karena ini tahfidz Quran. Ingat hadis ini Pak, Bu. Riwayat Tirmidzi disahihkan oleh Al-Albani. Nabi SAW mengatakan, "Man kanatid dunya hammuh, farraqallahu alaihi amra." Barang siapa dunia menjadi ambisi utama dan tujuan hidupnya, Allah cerai-beraikan urusannya, dibuat kacau urusannya. Wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi, dijadikan kemiskinan di depan matanya. Orang kalau sudah punya rumah satu, pengen punya rumah dua, punya rumah dua, pengen punya rumah tiga, punya tanah di sini, pengen punya tanah di sana, punya istri satu, pengen punya istri dua. Betul ya? Iya, manusia itu tidak pernah puas. Kefakiran selalu ada di depan matanya jika tujuannya adalah dunia. Maka kata Rasulullah SAW, walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Dunia tidak datang kepada dia kecuali yang sudah ditetapkan. Tapi barang siapa tujuannya akhirat, Allah gabungkan urusannya dan dijadikan kecukupan di depan matanya, dan dunia datang kepada dia dalam kondisi hina. Dunia datang kepada dia dalam kondisi hina. Ibnul Jauzi seorang ulama besar. Mohon maaf, minum dulu ya. Ibnul Jauzi, ulama besar abad ke-5 Hijriah, tahun 500-an, abad ke-6. Ibnul Jauzi cerita di kitabnya namanya Saidul Khatir. Kitab Saidul Khatir ini, apapun terlintas dalam pikiran beliau, beliau tulis. Terlintas lagi, beliau tulis, dikumpulkan jadi namanya kitab Saidul Khatir, pencatat apa yang terdetik dalam hati. Beliau mengatakan, aku merenungkan kondisiku dan kondisi kerabat-kerabatku. Kerabat-kerabatku, ini pas beliau sudah sepuh. Aku kok tak renungkan kerabat-kerabatku ini seumur hidupnya nyari dunia, ngejar dunia. Dari masih kecil, masa muda, aku ndak ikut mereka. Mereka nyari dunia, ngumpulkan harta. Aku nyari ilmu, nuntut ilmu, kondisi miskin, sulit, susah. Maka ternyata semua yang mereka pernah dapatkan, aku sudah dapatkan juga sekarang. Tidak ada yang luput. Mereka punya kendaraan enak, aku juga dapat. Mereka punya tempat tinggal enak, aku juga dapat. Padahal dulu startnya mereka nyari dunia, sedangkan aku nyari ilmu. Kata Ibnu Jauzi. Lalu aku renungkan lagi, ternyata kehidupanku malah lebih enak dari kehidupan mereka. Kehidupan beliau lebih enak daripada kehidupan mereka. Dari orang-orang yang nyari dunia saja itu ya, tidak nyari akhirat. Ibnu Jauzi bilang, dulu aku miskin, nyari fulus, nyari apa, tidak ada, sulit. Tetanggaku, kerabat-kerabatku nyari dunia terus. Ternyata urusan duniaku lebih banyak dipenuhi dibanding mereka di akhirnya, karena beliau menjadi seorang ulama besar di masanya. Baik, kita sambungkan sekarang. Jam berapa ini Pak? Jam berapa Lukman? Kita akan bahas berikutnya yang perlu Anda catat baik-baik di dalam menghadapi kekhawatiran tentang masa depan anak. Satu, Nabi SAW mengatakan, hadis riwayat Ibnu Majah disahihkan Al-Albani. Saat itu datang Hasan dan Husain berlari kepada Nabi. Nabi peluk mereka berdua cucunya. Lalu Rasul mengatakan, innal walad mabkhalatun majbanah. Sesungguhnya anak
dapat menyebabkan sifat pelit, bakhil, dan sifat pengecut, takut mati. Anak bisa membuat kita pelit dan membuat kita takut. Kata para ulama, karena kita cinta sama anak, kita khawatir mau mengeluarkan uang karena takut anaknya nggak cukup duitnya. Kita takut untuk pergi jihad di jalan Allah, mengorbankan nyawa karena masih ingin ketemu anak. Sedangkan Allah berfirman, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan dia menyuruh kepada yang buruk. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Allah janjikan untukmu ampunan dan karunia, nikmat, rezeki. Jadi saya tanya nih Pak, yang nakut-nakuti kemiskinan siapa ini? Allah atau setan? Yang membuat orang takut miskin, Allah atau setan? Setan. Jadi ada kurikulum pendidikan mengajarkan ayo takut miskin. Ini kurikulumnya Allah apa kurikulumnya setan? Anda yang bilang ya, bukan saya ya. Tapi bukan berarti biar luis orang-orang hidup miskin. Anda bukan itu artinya. Jangan sampai kemiskinan membuat Anda takut untuk melakukan sesuatu. Karena nanti kita lihat Nabi SAW ketika ada seorang sahabat di kondisi haji wada, dia sudah berbaring seperti mau meninggal. Dia nanya ke Rasul, wahai Rasul, apakah aku sedekahkan semua hartaku? Tidak boleh sama Rasul. 2/3 tidak boleh. Sepertiga dibolehkan sepertiga. Ats-tsulus wa-tsulusu katsir. Kalau kamu mau kasih anak-anakmu, maaf, kalau kamu mau kasih buat sedekah maksimal berapa? 1/3. Sisanya untuk harta waris. Lebih baik kamu sisakan anakmu kondisi kaya cukup dengan harta warismu daripada dia mengemis, minta-minta jadi beban orang lain. Poinnya di situ. Jangan sampai anak kita jadi beban orang lain. Poinnya di situ, bukan tentang takut miskin atau kaya, bukan. Jangan sampai anak kita membebani orang lain. Kemudian saya mungkin langsung sambungkan. Saya khawatir jenengan ini ada sisi tanya jawab loh. Tidak ada. Aman ya? Tidak mau tanya apa-apa ya? Alhamdulillah, saya lebih suka begitu. Pertanyaan netizen masih numpuk banyak belum dijawab. Saya langsung singkat-singkatkan ini. Ayat yang ditegaskan di Al-Quran di surat Al-Isra ayat 31, Allah berfirman, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kamu bunuh anakmu karena takut apa? Miskin. Sekarang ada gerakan child free, betul? Tidak mau punya anak. Dulu ada gerakan aborsi. Sempat ada gerakan KB. Dibatasi anak, tidak boleh lebih dari 2. Khawatir miskin. Allah katakan di Al-Quran, jangan kamu bunuh anakmu karena kamu takut miskin. Apa kata Allah? Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami beri mereka rezeki dan kami beri kamu rezeki. Rezeki anakmu tidak mengambil jatah rezekimu. Masing-masing sudah dapat rezekinya sendiri-sendiri. Anakmu sudah bawa rezekinya, tidak bergantung sama kamu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah pernah menikah, ada yang belum menikah ini? Angkatannya belum menikah? Belum menikah lagi? Belum menikah? Tidak ada kan? Semua sudah punya anak kan? Coba diingat dulu, pas lagi awal menikah, susah-susahnya, kayaknya tidak masuk akal dulu untuk bayar lahiran anak, tiba-tiba ada rezeki. Kejadian Pak, betul? Ingat dulu, pas lagi anaknya lahiran, ini kayaknya tidak bisa untuk bayar untuk anak ini lahir, untuk urusan ini itu, tercukupi atau tidak? Tercukupi, anaknya udah besar sekarang, hidup anaknya. Padahal dulu kalau dihitung pakai matematika, gajiku tidak cukup untuk bayar anakku lahiran, tidak cukup aslinya. Allah atur dari arah yang Anda tidak sangka, karena anak itu sudah bawa rezekinya sendiri, tidak ngambil jatahnya Anda. Baik, saya langsung singkatkan lagi ini. Oke,
saya lompatkan aja ya. Saya sekarang akan fokus, karena tadi sudah dibahas semua itu, saya mau fokus kepada Qur'annya. Kadang bapak-bapak, ibu-ibu khawatir, anakku ini ngapal Qur'an, besok jadi apa? Pasti ada muncul di dalam hati, wajar. Tidak bisa ini bertarung melawan 19 juta orang mencari lapangan pekerjaan. Berebut semua lapangan pekerjaan, banyak yang nyari kerjaan, tidak dapat kerjaan. Gimana anakku, Ustaz? Kita ingatkan dengan dalil-dalil berikut tentang para penghafal Quran. Suatu saat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, Nafi' ibn al-Harith bertemu dengan Umar bin Khattab saat itu Umar bin Khattab sebagai khalifah. Umar mengangkat Nafi' menjadi pejabat untuk kota Mekah. Ternyata ketemu di tempat lain. Loh, kok di sini? Siapa yang jaga Mekah? Kata Umar ya. Kata Nafi', aku sudah serahkan Mekah untuk dijaga oleh Ibnu Abza. Ditanya, siapa Ibnu Abza? Dia mantan budak, sudah dibebaskan. Pak, mantan budak ini kedudukannya tinggi apa rendah? Ya Bu, mantan budak tinggi apa rendah? Halo, tinggi atau rendah? Rendah. Umar heran, lah masa tidak ada orang lain? Kenapa kamu ngangkat mantan budak jadi wali kota? Tak bisa dilawan sama orang-orang nanti kan? Tidak dipandang. Kata Nafi', dia walaupun mantan budak, dia penghafal Al-Quran dan menguasai ilmu waris, katanya Nafi'. Maka kata Umar, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah mengangkat segolongan kaum dengan kitab Quran ini dan merendahkan sebagian kaum dengan kitab ini. Umar menafsirkan untuk siapa? Ibnu Abza, mantan budak, orang rendahan, diangkat jadi wali kota. Karena apa tadi? Karena Qur'annya. Allah atur, Pak. Kalau Anda mikir aku yang ngatur, nah, Allah yang ngatur sudah. Pasrahkan. Kalau anak sudah diatur untuk dia mengikuti hafalan Quran, nggak mungkin Allah sia-siakan. Pasti Allah angkat derajatnya. Siapa yang bilang? Nabi SAW, hadis riwayat Muslim. Allah mengangkat derajat sekelompok kaum karena kitabullah dan merendahkan yang lain dengan kitabullah. Contoh lagi, Rasul menyuruh orang yang maju di depan untuk ngimami. Siapa? Ya ummul qauma aqra'uhum. Yang jadi imam adalah orang yang paling hafal dan bagus bacaan Al-Qur'annya. Dimajukan sampai-sampai Salim Maula Abi Hudzaifah, mantan budak juga, dijadikan pemimpin untuk mengimami di suatu tempat di Kuba karena hafalan Qur'annya. Di musyawarah dimajukan juga. Dalam hadis riwayat Bukhari, Ibnu Abbas mengatakan dulu majelisnya Umar, majelis ini kalau di bahasa sekarang kayak MPR dan DPR, majelis musyawarah, kata Ibnu Abbas, dulu Umar punya majelis permusyawaratan. Yang jadi anggota majelisnya siapa? Syaratnya apa? Syaratnya dia harus hafal Quran, dan orang-orang penghafal Quran terpilih. Tidak dibedakan mana yang tua dan mana yang muda, dimasukkan jadi anggota parlemen istilahnya di zaman kita sekarang. Musyawarah urusan-urusan umat. Nabi SAW saat menguburkan jenazah di perang Uhud. Perang Uhud ini saking banyaknya korban, satu liang lahat untuk 2 orang, tidak cukup tempatnya. Maka Rasul untuk milih, meletakkan yang ini dulu atau yang itu. Ada 2 mau dimasukkan, mana yang dimasukkan duluan? Rasul mengatakan yang mana yang paling banyak hafalan Qur'annya, taruh itu dimasukkan. Yang paling banyak dimasukkan, diunggulkan oleh Rasulullah SAW. Di dalam riwayat yang lain, walaupun diperselisihkan sahih atau dhaifnya, yang memimpin pasukan perang dipilih yang dia paling banyak bacaan Qur'annya, hafalannya. Maka kita ingatkan lagi, Pak, Ibu, pernah dengar tentang kalau anaknya hafal Quran, besok di hari kiamat Bapak Ibu dikasih apa?
Kasih apa? Mahkota sama pakaian khusus. Betul? Pernah tahu hadisnya? Saya datangkan hadisnya dengan lengkap, selengkap-lengkapnya, dengan perbedaan riwayatnya, untuk motivasi Anda bahwa ini lebih bagus dari seluruh dunia dan seisinya. Apa kata Nabi SAW? Hadis riwayat Buraidah. Barang siapa membaca Al-Quran, mempelajarinya dan mengamalkannya, maka kedua orang tuanya di hari kiamat dipakaikan dengan mahkota yang terbuat dari cahaya. Dau'uhu mithlu dau'is syams, cahayanya seperti cahaya matahari. Dalam riwayat yang lain, ini tidak bisa dinilai dengan harga dunia sama sekali. Saya tanya, mahkota di dunia buatan siapa? Pak, saya tanya, mahkota di dunia buatannya siapa? Kok lebih bagus gini ya suaranya ya? Tak gini terus aja. Mahkota di dunia buatannya siapa? Manusia. Kalau mahkota di akhirat buatannya siapa? Allah langsung. Kira-kira beda atau sama? Beda. Mahkotanya Allah tidak sama seperti mahkota yang buatan manusia, tidak bisa disamakan. Kemudian cukup itu enggak, diberikan pakaian yang tidak bisa dinilai dengan harta dunia sama sekali. Pakaian untuk para orang tuanya. Orang-orang di akhirat 50.000 tahun berdiri di hadapan Allah dalam kondisi telanjang, tidak berbusana sama sekali. Khusus untuk Anda, orang tua yang anak-anaknya menghafal Quran, tidak telanjang, dipakaikan apa? Pakaian. Masya Allah. Bingung orang tuanya, loh dari mana saya dapat ini? Karena anakmu dulu membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, menghafalkan Al-Quran. Bacanya iya, hafalnya iya, pahamnya iya, prakteknya iya. Syaratnya itu. Lihat riwayat lain ya. Riwayat Imam Ahmad dari Mu'adz bin Anas, ada tambahan kata, fama dhannukum billadzi amila bihadza. Terus menurutmu apa yang didapat oleh orang yang mengamalkan ini? Maksudnya, kalau orang tuanya dapat mahkota dan pakaian khusus, kira-kira anaknya dapat apa yang melakukan? Itu kan cuma percikannya ya, tampesannya istilahnya. Apalagi anaknya lebih tinggi, lebih mulia. Pakaian di surga saja Pak, pakaian di surga disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih, pakaiannya tanpa jahitan. Carikan saya pakaian di dunia yang nggak ada jahitannya, ada nggak? Pakaian di surga nggak ada jahitannya, nggak bisa rusak. Anda pakaian baru beli, ketumpahan kopi dikit udah geger-geger, mau dicuci, mau dibersihkan, takut rusak. Nyucinya kalau sarung mahal itu, ada sarung merek mahal ya, nggak boleh pakai mesin cuci. Nyucinya harus pelan-pelan, pakai sampo, terus nggak boleh disetrika, tahu ya? Pakai paralon dipajang, tahu sarung yang ini? Yang harganya jutaan rupiah itu, ribet minta ampun ngerawatnya, diakal-akali. Tapi apa cukup itu? Enggak cukup itu. Kemudian ini riwayat berikutnya, dikatakan kepada anaknya, ini hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah, dikatakan kepada anaknya yang tadi, orang tuanya sudah begitu kan tuh, anaknya dikatakan iqra wartaqi, baca hafalan Quranmu. Kok hafalan? Maksudnya kenapa kok hafalan? Karena di hari kiamat ada mushaf atau tidak Pak? Tidak ada mushaf. Ada jualan mushaf hari kiamat? Tidak ada. Hari kiamat semua orang tidak bawa apa-apa sudah. Di hari kiamat orang akan disuruh membaca iqra wartaqi, bacalah Al-Quran. Baca dari mana? Dari mushaf? Tidak ada mushaf. Baca dari HP? Tidak ada HP. Baca dari mana? Dari hafalannya. Iqra wartaqi, bacalah Quran dan kamu naik ke atas. Bacalah sebagaimana kamu dulu membaca di dunia. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha, karena sesungguhnya kedudukanmu di surga ada di akhir ayat yang kamu baca. Apa maksudnya?
semakin banyak hafalan Quran orang tadi, semakin tinggi derajat surganya. Itu kata Al-Khattabi rahimahullah. Di Sahih Bukhari dan Muslim disebut tingkatan surga ada berapa? Ada 100. Ini lantai 1, lantai 2, lantai 3, sampai lantai berapa? 100. Surga ada 100 lantai. Tapi kata Rasul, hadis Bukhari Muslim, jarak antara tingkatan 1 dengan tingkatan berikutnya sejauh apa? Langit dan bumi. Jauh sekali. Nah, orang ini akan disuruh baca Al-Quran dari hafalannya. Dia baca, loh hafalannya mentok. Inna a'tainakal kautsar. Wis, hafalnya sampai itu tok. Mentok sudah, habis. Tidak naik lagi ke atas. Orang yang hafal 3 juz naik lebih tinggi. Kedudukan surganya lebih tinggi. Yang hafal 30 juz paling atas. Tidak ada dalil yang lebih menyemangati orang untuk menghafalkan Quran dibanding dalil ini. Bahkan setelah Anda mendengar dalil ini, insya Allah Anda akan mulai menghafal Quran. Benar. Soalnya kedudukan di surga benar-benar melalui apa? Hafalan. Tidak main-main ini. Makanya saya tidak setuju yang bilang hafalan itu cuma perantara, bukan tujuan. Oh, bukan. Hafalan Quran itu tujuan, sekaligus perantara. Kejar Pak, tidak apa-apa, tidak hafal 30 juz, tidak apa-apa, minimal juz amma agak tinggi kan, lumayan surganya sampai amma yatasaalun saya hafal. Ketimbang cuma hafal sampai wal asri inna, ikut tok sholat kulhu wal asri inna atoina gitu, sholatnya itu terus, hafalannya memang cuma itu. Makanya untuk hal-hal seperti ini semoga bisa menyemangati kita semua untuk mulai mengajarkan anak-anak, nak, tidak usah khawatir dengan rezekimu. Tanamkan seperti ini. Nabi Yakub saat mau meninggal tidak khawatir. Nak, kalian mau kerja apa? Tidak. Nanti kalian gimana? Tidak. Itu direncanakan. Nak, sekarang kamu fokus ya, ngafal Quran aja. Saya punya teman. Saya mungkin sebut saja namanya ya, tidak apa-apa ya. Beliau namanya Ustadz Fida bin Munadir, anaknya Ustadz Munadir di Al-Furqan Gresik. Saya sebut namanya sebagai bentuk pujian dan motivasi. Saat kami kuliah di Libya, anak-anak Libya itu kebanyakannya sambil kuliah sambil kerja. Uang tidak cukup untuk sehari-hari tinggal di Jakarta. Kuliah kerja, itu kerjaan kami seperti itu. Dulu teman saya Ustadz Fida seperti itu, tapi kemudian ditegur oleh orang tuanya. Beliau cerita ke saya, diminta orang tuanya, sudah kamu fokus belajar saja, urusan harta ayahmu yang nanggung. Ayahmu tidak pengen kamu fokusmu terpecah, kamu belajar sambil kamu nyari uang. Enggak, kamu fokus nyari uang, ada waktunya nanti kamu nyari uang, ada waktunya. Sekarang belum waktunya. Kamu fokus dulu nyari ilmu sebanyak-banyaknya. Seperti Imam Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi, saya tadi cerita di Masjid Imam Syafi'i ya. Imam Nawawi 2 tahun fokus belajar, tidak pernah tidur berbaring. Tidurnya sambil duduk. Satu hari hadir 12 halaqah kajian majelis ilmu, 12. Tidak pernah tidur dalam kondisi berbaring. Makan cuma 2 kali, ba'da isya, dan makan saat sahur. Imam Nawawi saking semangatnya. Teman saya Ustadz Fida tadi ternyata benar. Setelah kemudian beliau fokus belajar, ternyata beliau menjadi ranking 1 terus dan lulus menjadi alumni terbaik Libya dengan nilai terbaik. 2 kali wisuda, 2 kali nilai terbaik. Saya juga bingung kok bisa sampai 2 kali wisuda. Beliaunya juga bingung, 2 kali wisuda. 2 kali wisuda, dipanggil ke depan, maju ke atas, wisudawan terbaik. Teman-temannya karena terpecah, sambil belajar sambil nyari uang. Beliau enggak, ayahnya enggak. Nanti kamu nyari uang ada waktunya. Sekarang kamu fokus belajar. Aku malah enggak mau kamu nyari uang, enggak. Fokus ini. Kamu akan punya kedudukan khusus nanti di masyarakat. Ada masanya, Pak.
Jangan paksakan anak kita sudah disuruh nyari uang di sebelum waktunya, disuruh mikirkan rezeki di sebelum waktunya. Allah sudah tanggung itu semua. Masih ingat kisahnya Umar bin Khattab? Atau kisah yang disebut Nabi, ada dua sahabat, satu kerja, satu nuntut ilmu. Kisah ini ya, satu kerja, satu lagi nuntut ilmu. Apa kata Nabi SAW? Barangkali kamu diberi rezeki, ini untuk yang kerja tadi, gara-gara saudaramu menuntut ilmu. Perantara. Sampai Rasul SAW mengatakan, kalau bukan karena hewan ternak, hujan ini tidak turun. Saking dosanya manusia banyak. Gara-gara perantara hewan ternak, Allah turunkan hujan. Itu hewan ternak loh. Apalagi penghafal Quran. Masa tidak menjadi penyebab datangnya rezeki buat Anda? Yakin sama Allah. Ini kesempatannya sekarang. Bukan nunggu nanti ketika kondisinya enak baru yakin. Kondisinya tidak enak tidak yakin. Lah kebalik. Justru di kondisi harta lagi sulit, pekerjaan sulit, dolar naik, pertamak naik, semua naik, itu diuji. Akidahmu yang kamu pelajari selama bertahun-tahun itu mana? Apa cuma dipelajari buat ngisi soal ujian, atau benar dipraktekkan di saat kamu hidup menghadapi rezeki? Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, saya pikir singkat saja ya dari materi saya. Sebenarnya saya ada banyak lagi kisah-kisah tentang para ulama di masa lalu. Kebanyakannya mereka sudah hafal Al-Quran di usia 7 tahun seperti Imam Syafi'i. Oh, saya sebutkan Imam Syafi'i deh satu ini ya sebagai gambaran. Imam Syafi'i rahimahullah, beliau bercerita, aku hafal Al-Quran di usia 7 tahun. Kemudian aku hafal hadis Muwatta. Muwatta itu kitab kumpulan hadis paling populer di zamannya. 10 tahun sudah hafal hadis. Dan beliau di usia 15 tahun dalam sebagian riwayat sudah menjadi mufti berfatwa. Beliau ngajar di bulan Ramadan sambil minum. Ngajar bulan Ramadan, murid-muridnya puasa semua, beliaunya tidak puasa, minum. Heran murid-muridnya, loh saya kok tidak puasa? Loh saya belum wajib puasa, kata Imam Syafi'i. Belum wajib puasa. Masya Allah, ini dalam sebuah riwayat. Dan memang ada riwayat-riwayat menyebutkan beliau di usia 15 tahun sudah berfatwa. Apa yang beliau lakukan waktu menuntut ilmu? Kata beliau, ini beliau sendiri yang mengatakan ya, aku nggak punya harta, miskin hidupnya Imam Syafi'i. Dulu aku menuntut ilmu saat kecil, pergi ke kantor pemerintah, ngambil sisa-sisa kertas bekas catatan pemerintah. Biasanya halaman belakangnya kosong, betul ya? Biasa kalau orang ngeprint kan, halaman itu diambil yang nggak ada print-printan zaman dulu, diambil kertasnya, nyatet di baliknya. Imam Syafi'i sampai tidak cukup kertas itu tadi, beliau bilang, aku ngambili tulang-tulang. Jadi tulang itu kan ada yang bentuknya kayak tablet gitu ya, yang pipih. Nah, beliau kumpulkan tulang belikat, beliau tulis di atas tulang. Tidak punya uang untuk beli kertas. Sampai beliau sebut ada 2 bejana besar, ada 2 bejana di rumah penuh dengan tulang-tulang tempat beliau mencatat ilmu. Tidak punya uang. Banyak kalau kisah seperti ini, para ulama hidupnya miskin luar biasa, tapi nama mereka kekal abadi. 14 abad disebut nama Imam Syafi'i. Nggak sampai 14 ya, 12 abad ya. 12 abad nama beliau disebut, sedangkan nama-nama orang kaya di zamannya tidak disebut. Betul. Siapa yang tahu nama orang kaya hidup di zaman Imam Syafi'i? Monggo. Orang paling ada saat penguasa ya. Penguasa yang disebut perangnya ngapain, kerjaan ngapain gitu ya, penguasanya. Allah muliakan orang-orang yang terlihat miskin di depan mata kita, tapi dia berharga di sisi Allah. Allah tidak rela orang ini disentuh, diapa-apain, dizalimi. Allah tidak rela. Jadikan anak Anda seperti orang-orang itu yang Allah tidak rela orang tersebut disakiti. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan. Semoga memberi semangat buat Bapak Ibu semuanya. Yakin anak-anaknya akan menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah, keluarga Allah, Ahlul Quran. Allah sebut
melalui sabda Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah jadikan anak-anak kita dan diri-diri kita sebagai orang-orang yang Allah cintai, orang-orang yang Allah kasihi, orang-orang yang mencintai firman-Nya, orang-orang yang menjaga dan menghafalkan firman-Nya. Ya Allah, berikan karunia pada kami untuk mampu menghafalkan Quran-Mu. Mampukan kami untuk menghafalkan Quran-Mu ya Allah, agar nanti di hari kiamat, di saat Engkau perintahkan pada kami untuk membaca Al-Quran dari hafalan kami, Engkau naikkan kami di tinggi derajat tertinggi di surga ya Allah. Mampukan kami menghafalkan Al-Quran tersebut sebelum Engkau mencabut nyawa kami ya Allah. Semangatkan, tanamkan semangat tersebut di dalam jiwa-jiwa kami. Perbaiki hati kami yang rusak ya Allah. Lembutkan hati kami yang keras. Sembuhkan hati kami yang sakit. Hidupkan hati kami yang mati. Ya Allah, perbaiki usia hidup kami ini dengan amal-amal saleh di sisa usia kami. Ya Allah, aturkanlah urusan kami. Aturkan urusan kami semuanya ya Allah. Jangan serahkan kami kepada diri kami sendiri walau sekejap mata. Engkau lebih tahu dibanding kami ya Allah. Engkau lebih tahu apa yang terbaik untuk kami. Kami pasrahkan semuanya kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, kami pasrahkan masa depan anak-anak kami kepada Engkau. Kami titipkan anak-anak kami kepada Engkau ya Allah, yang mana titipan-Mu tidak mungkin hilang. Titipan-Mu akan selalu Engkau jaga ya Allah. Kami pasrahkan anak-anak kami kepadamu ya Allah. Kami yakin Engkau akan menjaga mereka ya Allah. Ya Allah ya Rabbal Alamin, jadikanlah kami orang-orang tua yang diberkati melalui anak-anaknya nanti di surga-Mu ya Allah. Di hari kiamat-Mu ya Allah, jadikan mereka sebagai pemberi syafaat untuk kami. Ya Allah ya Rabbal Alamin, berikan kami kebaikan di dunia dan berikan kami kebaikan di akhirat. Jauhkan kami dari siksa dan murka-Mu ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.